Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, izin kami menyampaikan materi panduan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan evakuasi yang merupakan bagian dari Hospital Disaster Plan. Jadi panduan ini, Bapak dan Ibu, ini secara umum dan tentunya panduan ini dilengkapi dengan standar operasional prosedur atau SOP-SOP lanjutan yang relevan dengan panduan ini sebagai payungnya. Outline dari materi ini yang pertama adalah pendahuluan, struktur komando dan pengorganisasian, komunikasi dalam penanggulangan bencana, pelaksanaan operasional, dan pembiayaan. Baik, kita lanjut ke bagian pertama yaitu pendahuluan, Bapak dan Ibu. Jadi panduan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan evakuasi rumah sakit adalah dokumen acuan operasional yang berisi rangkaian strategi, prosedur, dan mekanisme koordinasi yang disusun secara sistematis oleh rumah sakit untuk menghadapi situasi darurat atau bencana. Jadi kami di sini ingin sama-sama Bapak dan Ibu memahami apa itu bencana, kemudian yang kedua kesiapsiagaan, kemudian penanggulangan bencana, kemudian evakuasi ya. Jadi yang pertama adalah bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Kemudian kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kemudian penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi untuk menangani dampak, serta memulihkan kondisi akibat suatu bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non-alam, maupun ulah manusia. Jadi penanggulangan ini Bapak dan Ibu dilakukan secara sistematis, kata kuncinya untuk menangani dampak ya, menangani dampak agar dampaknya bisa diminimalisasi. Kalau tadi bedanya dengan kesiapsiagaan, kalau kesiapsiagaan adalah untuk mengantisipasi supaya eh, ketika kita menghadapi bencana, gitu, kita sudah siap gitu untuk melakukan penanggulangan bencana. Kemudian evakuasi adalah proses pemindahan cepat dan terorganisir terhadap orang dan atau barang dari suatu lokasi berbahaya ke tempat yang lebih aman sebagai upaya pelindungan terhadap ancaman atau dampak bencana, kecelakaan, gangguan keamanan, atau keadaan darurat lainnya. Jadi Bapak dan Ibu, ini evakuasi tidak hanya orang, tetapi juga meliputi barang atau aset ya Bapak dan Ibu. Kemudian juga dokumen ya Bapak dan Ibu yang terutama mungkin di kita ada dokumen rekam medis yang tentunya sangat penting. Walaupun saat ini memang kita sudah menggunakan rekam medik elektronik, namun demikian mungkin ada beberapa bagian yang eh, masih diperlukan begitu ya, masih manual dalam rekam medisnya. Seperti contohnya mungkin apa namanya inform consent dari eh, pelanggan atau pasien ya. Kemudian tujuan dari panduan kesiapsiagaan, penanggulangan bencana dan evakuasi rumah sakit ini adalah sebagai bentuk rencana ya Bapak dan Ibu, sebagai bentuk rencana penanggulangan bencana rumah sakit yang disusun untuk meningkatkan kesiapsiagaan rumah sakit dan penanggulangan terhadap bencana internal maupun eksternal ya Bapak dan Ibu. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita ada kejadian atau insiden bencana, kita sudah siap untuk menanggulanginya. Nah, Bapak dan Ibu tadi disampaikan bahwa ada bencana eksternal maupun internal. Nah, ya, jadi dalam hal ini Bapak dan Ibu untuk eh, panduan penanggulangan bencana ini adalah untuk melihat kesiapsiagaan kita atau mempersiapkan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana, ya Bapak dan Ibu,
baik internal maupun eksternal ya. Eksternal, Bapak dan Ibu terutama eksternal. Di sini kita lihat ada beberapa kasus kejadian Bapak dan Ibu yang sudah kita alami gitu yang dan ditangani di rumah sakit RSPG ya. Yang pertama tahun 2012 ya, suatu kecelakaan bus Karunia Bakti dan bus Doa Ibu. Ini terjadi di kawasan Pasar Cisarua ya, Bapak dan Ibu. Ini kejadiannya sampai mengakibatkan 14 orang meninggal dan 46 orang luka-luka ya. Dan Bapak dan Ibu, ini eh, kejadian ini ya, Bapak dan Ibu, itu datangnya pasien itu berbarengan ke rumah sakit. Sehingga pada saat itu memang eh, dari sisi sarana prasarana, kemudian juga SDM, tentunya harus segera secepatnya disiapkan agar penanganan dari korban-korban ini bisa segera ditangani. Kemudian juga di 2013 ya Bapak dan Ibu sama ya kejadian kecelakaan lalu lintas. Ini 20 orang meninggal, kemudian 13 orang luka berat dan 19 orang luka ringan. Dan sama datangnya berbarengan dan tentunya ini perlu penanganan yang baik agar korban-korban itu bisa diminimalisasi eh, dampaknya ya. Jadi kita berharap bahwa banyak orang yang mungkin bisa kita selamatkan yang tiba di rumah sakit. Nah, kemudian juga Bapak dan Ibu ada kasus keracunan makanan ya, keracunan makanan baik itu dari eh, apa namanya dari penyediaan makanan yang di dikonsumsi, artinya melalui catering, biasanya ke kantor-kantor begitu ya, ataupun mungkin dari acara pernikahan eh, penduduk di sekitar Cisarua, sehingga kemarin itu di 2009 ada kejadian terkait dengan keracunan makanan. Dan ini tidak hanya sekali ya, Bapak dan Ibu. Ada beberapa kasus yang saya ingat kejadian di rumah sakit. Di antaranya adalah kejadian keracunan makanan karena adanya penyelenggaraan acara pernikahan atau resepsi pernikahan gitu ya di sekitar kita, sehingga banyak istilahnya korban yang berdatangan ke rumah sakit RSPG. Nah, kemudian Bapak dan Ibu tentunya untuk penanggulangan tersebut, ya Bapak dan Ibu perlu istilahnya bagaimana secara sistematis kita menyiapkan, menyiapkan atau pengorganisasian dari eh, rencana penanggulangan bencana. Ya. Jadi yang pada bagian ini adalah ada struktur komando dan pengorganisasian. Jadi pada prinsipnya ya struktur komando dan pengorganisasian dalam penanggulangan bencana ini mengikuti struktur organisasi yang ada di RSPG ya. Jadi ini adalah struktur organisasi RSPG ya Bapak dan Ibu. Ini ada direktur utama, kemudian selanjutnya ada 3 direksi ya, direktur medik dan keperawatan, direktur SDM pendidikan dan penelitian, kemudian direktur perencanaan keuangan dan layanan operasional, dan selanjutnya adalah tim kerja yang diketuai oleh para manajer, kemudian instalasi yang diketuai oleh kepala instalasi ya, Bapak dan Ibu. Dan ini tentunya kita mengikuti struktur organisasi yang ada di RSPG. Nah, struktur komando dan pengorganisasian ini dalam perannya para direktur, yang pertama direktur utama ini sebagai ketua umum atau insiden commander. Dalam peranannya membawahi ketua satu, ketua 2, dan ketua 3 yang tentunya ini adalah direksi yang ada di RSPG, ya, direktur medik dan perawatan, kemudian direktur perencanaan, keuangan, dan layanan operasional, kemudian direktur SDM pendidikan dan penelitian, dan ini ada juga WLP yang di bawah Pak Dirut tentunya untuk menyiapkan istilahnya eh, dalam kondisi darurat pengadaan barang dan jasa. Nah, kemudian setelah struktur, Direktur Medik dan Keperawatan juga membawahi Ketua
membawahi tim tim kerja ya sesuai dengan SOTK ada tim medis, tim keperawatan dan tim penunjang medik, kemudian direktur perencanaan keuangan dan dana operasional ya membawahi ada 5 tim perencanaan dan evaluasi, tim hukum dan hubungan masyarakat, kemudian tim pelaksana keuangan, kemudian tim akuntansi dan BMN, kemudian tim tata usaha dan rumah tangga. Kemudian Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian membawahi tim organisasi dan SDM, tim pendidikan dan pelatihan, dan tim penelitian. Dan struktur komando ini ada struktur komando yang tentunya yang tadi ya tetap bertanggung jawab secara hierarki melalui ketua satu, ketua 2, dan ketua 3. Ya, ada tim-tim di sini tentunya berkoordinasi ya dengan instalasi-instalasi atau unit terkait. Jadi jadi tim-tim ini ya dikoordinir oleh manajer-manajer yang ada sesuai dengan SOTK RSPG. Jadi kami mohon ini para manajer dan kepala instalasi di dalam panduan sudah terdapat uraian tugas yang tentunya harus dipahami gitu ya ketika saat terjadi bencana. Jadi apa tugasnya, apa fungsinya dan apa wewenangnya? Silakan Bapak dan Ibu untuk dipahami sebagaimana tercantum dalam panduan. Next ya, kita ke dalam komunikasi dalam penanggulangan bencana. Jadi penanggulangan komunikasi dalam bencana, Bapak dan Ibu, ini tentunya diperlukan sistem komunikasi yang terpadu ya. Jadi ada komunikasi penyampaian informasi awal, kemudian komunikasi koordinasi dalam hal administrasi dan logistik, kemudian komunikasi pengendalian. Yang pertama, komunikasi penyampaian informasi awal adalah proses penyampaian kejadian bencana yang dilakukan oleh personel pertama yang mengetahui kejadian. Jadi yang pertama ada alurnya dan prosedurnya ya, Bapak dan Ibu di setiap nanti ada kode-kode darurat ya, yang seperti sudah kita ketahui bersama. Jadi yang petugas pertama, baik tenaga medis, non-medis, atau pengunjung internal, wajib segera melaporkan kejadian ke posko bencana ya. Dalam hal ini IGD pada extension 212 ya sesuai alur dalam prosedur tetap penanggulangan bencana atau kode-kode bencana ya. Nanti kode-kode bencana dijelaskan dalam materi yang lain. Kemudian operator atau petugas informasi meneruskan laporan secara berjenjang kepada insiden komandor, dalam hal ini direktur utama, kemudian ketua satu, ketua 2, dan ketua 3, serta unit-unit terkait. Kemudian media dan teknologi yang digunakan adalah sistem komunikasi dapat menggunakan berbagai alat yang sederhana, mulai telepon, kemudian handy talkie ya HT, kemudian pengarah suara, hingga yang modern ya seperti sistem informasi rumah sakit, kemudian WA group, kemudian sistem paging atau radio komunikasi internal. Kemudian selanjutnya ada komunikasi koordinasi ya Bapak dan Ibu, ini adalah komunikasi untuk menyamakan langkah antar unit dalam hal administrasi logistik dan sumber daya baik secara internal maupun eksternal. Jadi ruang lingkupnya ini adalah koordinasi antar unit internal rumah sakit, bagaimana kita mengkoordinasikan penyiapan SDM, logistik, keuangan, instalasi teknis, dan sebagainya. Kemudian koordinasi eksternal dengan instansi seperti Dinas Kesehatan, BPPD, Polri, TNI, PMI, dan fasilitas kesehatan rujukan. Kemudian sarana pendukungnya, Bapak dan Ibu tentunya ada mungkin dalam hal penyiapan logistik, diperlukan formulir-formulir, form permintaan APD, kemudian laporan status tempat tidur, laporan keuangan darurat, dan lain-lain. Kemudian media komunikasi, ada radio talkie, WA Group, surat elektronik, sistem informasi, dan RS. Ini bisa dimanfaatkan ketika saat kejadian bencana. Kemudian tanggung jawab dalam koordinasi ini dikoordinasikan oleh ketua satu, ketua 2, ketua 3 sesuai bidangnya. Kemudian dicatat dan dilaporkan secara periodik ke pos komando. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, ini komunikasi pengendalian ya, komunikasi pengendalian. Ini sistem komunikasi antar pos komando dengan seluruh pelaksana di lapangan
untuk mengatur operasional atau alur evakuasi penugasan dan tanggap darurat. Jadi fungsinya adalah mengatur pendapatan personel seperti itu. Jadi bagaimana nanti istilahnya penempatan-penempatan titik lokasinya, satpam ditempatkan di mana, kemudian perawat-perawat bagaimana pengaturannya di triase, kemudian pengaturannya untuk tindakan medik dan lain-lain. Itu di komunikasi pengendalian. Sama halnya dengan komunikasi yang lainnya, ini dapat menggunakan media, radio komunikasi internal, handy-talkie, pengeras suara, peluit tanda evakuasi, megapon, dan jaringan komunikasi tertutup. Kemudian jalur komunikasi prioritas, ya Bapak dan Ibu, tentunya kita mesti memprioritaskan apabila sarana komunikasi terbatas, ya terutama untuk IGD, ICU, bedah, bedah, farmasi, lab, dan evakuasi. Nah, Bapak dan Ibu, ini komunikasi ini tidak terpisah begitu ya, tetapi berjalan secara berurutan, maaf, secara paralel, gitu ya, secara paralel bersamaan dalam pengendalian bencana. Nah, kemudian dalam pelaksanaan operasional, Bapak dan Ibu, yang pertama adalah tahap kesiapsiagaan ya. Dalam tahap kesiapsiagaan ini, penyiapan dimulai dengan adanya sistem peringatan dini atau alarm system menggunakan kode darurat ya. Di kita ada 8 kode darurat, kode merah, kode untuk kebakaran, kode kuning untuk bahaya internal, kebocoran gas, keracunan, insiden biologis, terkunci dalam lift, terkunci dalam kamar mandi, ini adalah bencana di internal. Kemudian kode hijau, bahaya eksternal seperti huru hara, gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Kemudian kode biru, ini adalah kegawatan dauratan medis. Kode ungu adalah kode untuk evakuasi. Kode hitam, ini ada ancaman bom. Kode orange, kesiapsiagaan bencana. Kode pink adalah penculikan anak. Ya, jadi pada tahap kesiapsiagaan ini kita menyiapkan peringatan dini, ya, alarm sistem, dan tentunya ini setiap kode ini di eh, dilampirkan dengan atau diatur kemudian dengan standar operasional prosedur ya. Jadi ada SOP-SOP-nya untuk semua kode-kode yang telah ditetapkan. Jadi yang kedua dalam tahap kesiapsiagaan adalah penyiapan SDM ya, penugasan di unit kerja dengan menggunakan warna helm salah satu contohnya ya Bapak dan Ibu dalam menyiapkan kesiapsiagaan. Jadi di setiap unit kan saat ini sudah ada ya papan tulis begitu ya untuk menyiapkan siapa yang bertugas untuk eh, menangani bencana ya, terutama dalam penanganan kode merah ya, kesiapsiagaan kode merah kebakaran. Jadi disiapkan ada 4 helm ya, ada helm biru, helm merah, kemudian helm kuning dan helm putih ya. Nah ini ada penugasan-penugasannya yang nanti dijelaskan dalam SOP untuk kode-kode darurat. Nah, setelah kesiapsiagaan ya, tahap kesiapsiagaan ini adalah tahap aksi awal ya, Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana kita istilahnya menanggapi dari bencana yang terjadi. Salah satu contohnya dengan melakukan pengiriman tim reaksi gerak cepat yang terdiri dari tim sesuai kode di atasnya. Untuk misalkan kode merah, misalkan ada tim untuk gerak cepatnya eh, yang tadi yang sudah disiapkan ya, ada tim, ada dalam bentuk penugasan dengan warna-warna helm tadi ya. Kemudian memberlakukan kondisi siaga bencana sesuai dengan kejadian bencana tadi, sesuai dengan misalkan untuk kejadian kode hijau, kode pink, kode hitam. Nah, ini istilahnya diberlakukan dengan SOP tersendiri. Kemudian melakukan mobilisasi dan aktivitas sumber daya SDM dan fasilitas. Kemudian keempat, melengkapi informasi melalui komunikasi dan koordinasi. Jadi ini adalah tahap aksi awal ya, menyiapkan ya hal-hal yang perlu dalam menghadapi kondisi bencana. Nah, kemudian selanjutnya tentunya pada tahap operasional ya, Bapak dan Ibu, ini sudah pada tahap nanti operasional adalah tindakan. Artinya memperlakukan standar prosedur operasional secara penuh, dimulai dengan melakukan briefing kepada tim penanganan bencana ya. Briefing itu adalah untuk eh,
eh, pertemuan untuk istilahnya mengatur mengatur penugasan-penugasan kepada tim penanganan bencana, memberikan arahan-arahan kepada tim penanganan bencana. Kemudian mengirimkan tim terkait ke lapangan, kemudian menyiapkan RSPG untuk menerima korban massal, melakukan penanganan medis di lapangan, melakukan transportasi evakuasi rujukan apabila korbannya tidak dapat ditangani di RSPG, tentunya memerlukan evakuasi atau rujukan, penanganan korban cedera, ya, kemudian pengungsi dan yang meninggal. Jadi semuanya tentunya ini melalui triase ya Bapak dan Ibu. Apabila korban atau eh, korbannya mempunyai eh, tingkat cedera atau tingkat istilahnya keparahan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, menilai dan melakukan evakuasi dan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan kondisi bencana, ya. Jadi ini adalah untuk internal disaster ya, untuk menilai melakukan evakuasi apabila memang diperlukan untuk evakuasi gitu ya, disesuaikan dengan kondisi. Apabila memang misalkan dalam kasus kode merah apinya membesar, nah tentunya perlu eh, evakuasi segera ya untuk menyelamatkan para pasien atau keluarga pasien. Kemudian juga mungkin di kasus evakuasi ini, di kasus ketika ada gempa bumi sehingga merusak fasilitas sarana dan prasarana, tentunya setelah kejadian bencana ini perlu evakuasi untuk memindahkan ke tempat yang lebih layak. Kemudian Bapak dan Ibu ada tahap konsolidasi, ini adalah melaksanakan debriefing. Debriefing itu adalah untuk mengevaluasi ya intinya Bapak dan Ibu setelah penanganan suatu kejadian darurat atau bencana. Yang tujuannya adalah untuk meninjau kembali apa yang terjadi, kemudian mengevaluasi respons tim, kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, kemudian memberikan dukungan psikologis dan menjadi dasar perbaikan SOP dan rencana kontingensi. Jadi hal ini sangat penting ya Bapak dan Ibu melakukan debriefing ketika telah selesai bencana, istilahnya untuk istilahnya memperbaiki prosedur yang ada di kita, memperbaiki panduan yang ada di kita. Nah, kemudian kita lanjut Bapak dan Ibu terkait dengan pembiayaan. Jadi pembiayaan tentunya diperlukan ya Bapak dan Ibu sejak mulai pra bencana. Ada atau tidaknya bencana kita menyiapkan ya dan ini memerlukan biaya sebagai contoh ya Bapak dan Ibu. Kita mengadakan sosialisasi, pelatihan untuk kesiapsiagaan bencana, kemudian juga misalkan kita eh, menyiapkan pencegahan untuk kebakaran, ya, ada smoke detector, kemudian alat pemadam api ringan, alat pemadam api besar. Nah, ini tentunya kan perlu disiapkan dan perlu pembiayaan. Kemudian pada saat bencana, ini ada biaya anggaran untuk pengiriman tim, transportasi, komunikasi, logistik, konsumsi, bahan medis habis pakai. Ya, ini pada saat kejadian bencana dan tentunya ini harus dicatat dengan baik ya sebagai eh, nantinya pertanggungjawaban ketika selesai bencana. Nah, kemudian pasca bencana ini adalah kita harus mempersiapkan juga ya Bapak dan Ibu anggaran untuk pembuatan laporan dan pendataan serta klaim asuransi ya, dokumentasi, kemudian penggantian biaya peralatan yang rusak atau hilang gitu ya. Nah, ini tentunya kan harus dibiayai atau diganti untuk eh, kesiapsiagaan bencana selanjutnya ya. Kemudian sumber biaya ya, Bapak dan Ibu, tentunya sumber biaya ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bencana Nomor 24 Tahun 2007 bahwa sumber pembiayaan didapat dari pemerintah, dapat berupa penggantian berdasarkan laporan yang dibuat oleh rumah sakit ya. Nah, sebagai contoh begitu ya, kemarin kita eh, adanya bencana eh, pandemi COVID-19 ya, dan tentunya ini kan eh, semua biaya itu ditanggung pemerintah sehingga pemakaian alat pelindung diri, pemakaian bahan medis habis pakai, obat-obatan,
perawatan korban dan lain itu ditanggung oleh pemerintah. Dan ini selain itu juga Bapak dan Ibu ada juga yang ditanggung oleh jasara harja ya. Apabila itu terkait dengan misalkan untuk kecelakaan lalu lintas, kemudian jaminan kesehatan masyarakat, gitu ya, itu terkait dengan yang tadi ya disampaikan COVID dan lain-lain, dan sumber lainnya yang tidak mengikat. Jadi itu Bapak dan Ibu kurang lebih terkait dengan secara umum panduan kesiapsiagaan apa yang harus kita siapkan ya. Kami sampaikan kembali bahwa untuk menyiapkan ini kita perlu komando yang jelas, kemudian pengorganisasian, kemudian bagaimana komunikasi eh, kita ketika terjadi bencana, gitu ya. Nah, ini harus disiapkan secara terpadu ya. Tadi ada komunikasi di awal bagaimana ketika kejadian bencana, kemudian bagaimana komunikasi koordinasi untuk penyiapan logistik, SDM, sarana dan prasarana dan lain-lain, dan juga komunikasi pengendalian. Nah, kemudian juga ada pada tahap operasional ya. Pada tahap operasional ini bagaimana kita menyiapkan peringatan dini ya, peringatan dini, kode-kode darurat, begitu ya, kode-kode darurat. Kemudian bagaimana nanti menyiapkan SDM. Kemudian ada istilahnya ya tahap eh, awal ya, tahap awal untuk menangani bencana. Kemudian tahap istilahnya eh, tadi ya, tahap operasional. Kemudian tahap konsolidasi. Ya, jadi Bapak dan Ibu eh, ini secara garis besar panduan yang harus kita pahami bersama bersama ketika menghadapi bencana. Jadi untuk selanjutnya panduan ini tentunya akan disampaikan SOP-SOP kode-kode darurat tadi sebagai teknis operasional dari panduan ini. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.